Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu kembali di Cerita Budaya Nusantara. Nah, siang hari ini kita berada di pemakaman yang terkenal dengan nama Mbah Kembung ya teman-teman. Nah, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siang hari ini kita akan mengulas cerita-cerita budaya Nusantara ya. Terutamanya ini sekarang ada di desa atau kecamatan Gedung Jajang ya, masih dalam kawasan Kabupaten Lumajang. Nah, hari ini kita akan mengulik bagaimana cerita rakyat ya, di sini ya, terutama di pemakaman Mbah Kembung. Nah, dan juga hari ini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber yang kebetulan narasumbernya ada dekat ini di depan pemakaman beliau. Nah, mungkin kita bisa langsung tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh ini kami bertanya-tanya sedikit ini atau sejarah cerita pemakaman Mbah Kembung di sini, Pak ya. Silakan. Nah, Bapak sendiri mungkin di sini sudah mempunyai pengalaman ya, karena sudah lama mungkin tahu bagaimana pemakaman Mbah Kembung sendiri di sini. Boleh diceritakan sedikit cerita latar belakang beliau, bagaimana dari pengalaman Bapak pribadi? Kalau menurut cerita dari sesepuh Mas ya, saya cuma sebatas mengamini aja Mas ya. Jadi Mbah Kembung ini seorang musafir, seorang pengembara yang akhirnya beliau singgah di sini dan akhirnya bermukim di sini akhirnya Mas. Selama ini aktivitas beliau pada masyarakat sekitar ya menyebarkan agama lah Mas ya, sambil beliau ngajar ngaji, ngajar sholat pada masyarakat sekitar sini Mas. Oh, jadi beliau musafir ya Kak, ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu ini Mbah Kembung sendiri lah, dari mana asalnya? Kalau asal usul yang sebenarnya Mas ya, saya tidak tahu persis. Cuma sesepuh sini bilangnya beliau tuh dari Madura Mas. Dari Madura. Ya. Nama asli Mbah Kembung siapa? Kurang tahu saya Mas kalau nama aslinya Mas. Tapi dipanggil Mbah Kembung. Cuma beliau dikasih julukan Mbah Kembung di sini sama sesepuh sini Mas. Sesepuh sini. Ya. Mungkin tahu Bapak apa Mbah Kembung itu, maksudnya kok diberi nama Mbah Kembung? Sedikit cerita. Beliau mungkin Mas waktu meninggalnya beliau kan dalam keadaan duduk bersemedi beliau Mas. Di bawah sebelah sana ada Mas, ada mata air yang dikasih sebuah pancuran Mas ya. Mungkin karena pengaruh dari air itu mungkin Mas ya, ke kondisi tubuhnya ini bawaannya dia tuh seperti orang kembung gitu Mas. Akhirnya masyarakat sini mengasih julukan Mbah Kembung. Mbah Kembung gitu. Ya. Jadi semedinya di dekat air, sumber ya, di sumber. Tepatnya di bawah sini Pak ya? Ada ya, di sumber mata air di bawah sini. Mungkin nanti kita bisa lihat boleh kan Pak ya? Ya, monggo. Kalau pengalaman Bapak sendiri, apakah mempunyai sering datang petunjuk kayak gitu lewat mimpi? Saya beberapa kali pernah main-main ke dari sini Mas ya. Saya memang pernah mendapat isyarah. Jadi pernah didatangi seorang lelaki sepuh yang memakai baju putih Mas ya. Ya, baju putih dengan selempang putih dan pakai sorban Mas. Beliau memang bilang ke saya, kalau saya ini yang punya kawasan atau dia katakanlah yang baba di sini Mas, seperti itu bilangnya beliau.
Karena kalau menurut sesepuh sini, insya Allah beliau sebelum Indonesia merdeka, Mas. Sebelum tahun 45. Beliau sudah bermukim di sini, Mas. Ya. Jadi ini masih hutan belantara, Mas. Jadi rumah-rumah ini masih bisa dihitung jari, Mas, dari sini. Jadi benar memang beliau yang mengawali dan syiar Islam ya, di daerah sini ya. Ini kalau boleh tahu lagi, mungkin juga apakah di sini sering didatangi peziarah atau masyarakat sekitar sini, dan punya tujuan apa kira-kira kalau memang ada? Kalau masyarakat daerah sini tidak sering sih, Mas, cuma ada, Mas. Kalau orang-orang dari luar daerah sini, Mas, sering yang melakukan tirakat di sini, ya tujuannya untuk ngalap berkah lah, Mas. Jadi beliau mendoakan, terus beliau itu minta barokahnya, Mas, gitu, Mas. Gitu, ya di sini berarti, Pak. Iya, tempatnya di sini. Atau mungkin ada hari apa yang biasanya sering dikunjungi ramai? Biasanya yang paling sering ini Jumat Manis biasanya, Mas. Yang sering datangi ke sini, Mas. Jumat Manis ya. Ini pemakaman beliau kan sendiri, Pak, ya, di sini ya, jauh dari pemakaman yang lain ya. Bapak tahu mungkin kok tidak dimakamkan di sedekat pemakaman atau? Dulunya masih Mas ya, karena masih hutan belantara, Mas ya. Jadi di sini adanya pemakaman umum cuma di seberang jalan, Mas. Di sebelah timur jalan raya itu, Mas. Kalau dari sini masih belum ada, Mas. Jadi satu-satunya masyarakat sini akhirnya sepakat untuk memakam beliau di sini akhirnya, Mas. Karena berdekatan dengan tempat tirakatnya beliau lah, di bawah gitu. Ini juga mungkin kalau Bapak tahu apa sih ini kelebihan Mbah Gembong atau karomah, mungkin apa yang Bapak kalau tahu? Sesuai dari petunjuk yang saya dapat, Mas, karomahnya beliau ini salah satunya yang saya tahu ya, petunjuk yang datang ke saya itu beliau itu bisa berjalan di atas air, Mas, gitu, tanpa menyentuh air gitu, Mas. Itu salah satu karomah beliau. Terbang lagi di atas Enggak, air. tetap jalan di atas air, cuma telapak kaki ini Mas, enggak sampai basah, enggak sampai gitu. basah. Ya. Nah, itu teman-teman, sedikit cerita dari sejarah Mbah Gembong sendiri di sini. Bagaimana beliau mengawali perjuangannya, beliau sebagai pengembara kalau dulu, dan atau musafir ya. Jadi, terima kasih Bapak Andi ya, Bapak Andi. Oke ya, kita menuju ke sumber air ya, yang beliau dulu tirakat di sana ya. Kita bisa lihat, teman-teman, ayo kita bisa lihat. Nah, oke teman-teman, ini kita sampai di tempat sumber mata air yang beliau dulu tirakat di sini. Dengan begitu beliau menabatkan nama Mbah Gembong ya. Ini kita langsung tanya aja ke narasumbernya. Bagaimana Bapak? Di sini dulu ini mata air, Mas ya. Jadi ada pancurannya. Cuma karena tanah ini longsor, Mas, mungkin sumbernya itu tertutup mungkin. Jadi tempat tirakannya di sini, Mas, nama beliau. Sumber mata airnya ketutup. Iya, tertutup longsoran tanah ini, Mas. Jadi Mbah Gembong bersila di sini, Pak. Iya. Semedinya di sini dia, Mas. Di atas bebatuan ini, Mas. Oke,